Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4, kelas 4C akan membawakan mengenai topik perubahan makna. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Sahrul Ramadan, kedua Titi Nopianti, ketiga saya sendiri Salsabila Rizky Setianingro, keempat Cindy Zahiratul Afifah, kelima Amanda Nasyila, keenam Nanda Putri Pratama, dan yang ketujuh Fadel Rahmansyah. Perubahan makna. Dalam pembicaraan terdahulu sudah disebutkan bahwa makna sebuah kata secara sinkronis tidak akan berubah. Pernyataan ini menyeratkan juga pengertian bahwa kalau secara sinkronis makna sebuah kata atau leksem tidak akan berubah, maka secara diakronis ada kemungkinan bisa berubah. Maksudnya dalam masa yang relatif singkat tetap sama tidak berubah, tapi dalam waktu relatif lama ada kemungkinan makna kata akan berubah. Ada kemungkinan ini bukan berlaku untuk semua kosakata yang terdapat dalam sebuah bahasa, melainkan hanya terjadi pada sejumlah kata saja yang disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut ini akan dibicarakan oleh rekan-rekan saya mengenai sebab-sebab perubahan serta wujud atau macam perubahannya. Untuk penjelasan selanjutnya itu mengenai sebab-sebab perubahan makna. Yang pertama itu ada perkembangan dalam ilmu teknologi. Di sini sebuah kata yang tadinya mengandung konsep makna mengenai sesuatu yang sederhana tetap digunakan walaupun konsep makna yang dikandung itu telah berubah sebagai akibat dari pandangan baru atau teori baru dalam satu bidang ilmu atau sebagai akibat dalam perkembangan teknologi. Salah satu contohnya itu adalah kata manuskrip, yang pada mulanya berarti tulisan tangan. Kini kata tersebut masih digunakan untuk menyebutkan naskah yang akan dicetak, walaupun hampir tidak ada lagi naskah yang ditulis tangan karena sudah ada mesin tulis seperti komputer atau laptop. Yang kedua itu perkembangan sosial dan budaya. Di sini sama dengan yang terjadi sebagai akibat perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi. Jadi pada perkembangan sosial dan budaya ini, sebuah kata yang pada mulanya bermakna A, lalu berubah menjadi bermakna B atau C. Jadi bentuk katanya itu tetap sama, tetapi konsep makna yang dikandungnya itu sudah berbeda. Misalnya adalah kata saudara. Dalam bahasa Sanskerta bermakna seperut atau satu kandungan. Walaupun masih juga digunakan dalam arti orang yang lahir dari kandungan yang sama, tetapi juga digunakan untuk menyebut atau menyapa siapa saja yang dianggap sederajat atau berstatus sosial yang sama. Misalnya, dalam kalimat, surat saudara sudah saya terima, atau bisa juga dengan kalimat, kepada saudara Andi dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Lalu yang ketiga itu perbedaan bidang pemakaian. Kata-kata yang menjadi kosakata dalam bidang-bidang tertentu itu dalam kehidupan dan pemakaian sehari-hari dapat terbantu dari bidangnya dan digunakan dalam bidang lain atau menjadi kosakata umum. Oleh karena itu, kata-kata tersebut menjadi memiliki makna baru atau makna lain di samping makna aslinya. Misalnya, kata menggarap yang berasal dari bidang pertanian dengan segala macam derivasinya seperti tampak dalam frase menggarap sawah, tanah garapan, atau petani penggarap, kini banyak juga digunakan dalam bidang-bidang lain dengan makna mengerjakan, seperti tampak digunakan dalam frase menggarap skripsi, menggarap usul para anggota, menggarap generasi muda, dan menggarap naskah drama. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masih tentang sebab-sebab perubahan. Sebab-sebab perubahan yaitu dengan adanya asosiasi. Di sini sebuah kata yang tadinya mengandung konsep makna mengenai sesuatu yang sederhana tetap digunakan walaupun konsep makna yang dikandung telah berubah sebagai akibat dari pandangan baru atau teori baru dalam satu bidang ilmu atau sebagai akibat dalam perkembangan teknologi. Selanjutnya yaitu ada pertukaran tanggapan indera. Dalam penggunaan bahasa, terdapat masalah yang biasa disebut pertukaran tanggapan indera atau lebih dikenal dengan sinestesi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, sun artinya sama dan aesthetikas artinya nampak. Adapun keadaannya yaitu pergeseran makna akibat pertukaran tanggapan indera. Itu menurut Sirait di tahun 2021. Selanjutnya yaitu ada perbedaan tanggapan. Karena pandangan hidup dan ukuran dalam norma di kehidupan di dalam masyarakat, maka banyak kata yang memiliki nilai rasa yang rendah atau kurang menyenangkan. Ada juga yang memiliki nilai rasa yang tinggi atau menyenangkan.
Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Untuk pembahasan ini masih mengenai sebab-sebab perubahan. Terdapat 3 yang akan saya jelaskan, yaitu adanya penyingkatan. Sejumlah kata atau ungkapan yang karena sering digunakan, maka kemudian tanpa diucapkan atau dituliskan secara keseluruhan, orang sudah mengerti. Tanpa diucapkan atau dituliskan secara keseluruhan, orang sudah mengerti maksudnya. Oleh karena itu, maka kemudian orang lebih banyak menggunakan singkatannya saja daripada menggunakan bentuk utuhnya. Contoh, pada kata ayahnya meninggal. Tentu, maksudnya adalah meninggal dunia. Jadi, kata meninggal adalah bentuk singkatan dari ungkapan meninggal dunia. Begitu juga dengan kata berpulang. Tentu, maksudnya adalah berpulang ke Yang Maha Kuasa. Selanjutnya adalah proses gramatikal. Proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi penggabungan kata akan menyebabkan pula terjadinya perubahan makna. Tetapi, dalam hal ini yang terjadi sebenarnya bukan perubahan makna, sebab bentuk kata itu sudah berubah sebagai hasil proses gramatikal. Dalam bagian pendahuluan sudah dibicarakan, kalau bentuk perubahan, maka makna pun akan berubah atau berbeda. Jadi, tidaklah dapat dikatakan kalau dalam hal ini telah terjadi perubahan makna, sebab yang terjadi adalah proses gramatikal, dan proses gramatikal itu telah dalam tanda kutip melahirkan makna-makna gramatikal. Lalu selanjutnya adalah pengembangan istilah. Salah satu upaya dalam mengembangkan atau pembentukan istilah baru adalah dengan memanfaatkan kosakata bahasa Indonesia yang ada dengan jalan memberi makna baru, entah dengan menyempitkan makna kata tersebut, meluaskan, maupun memberi arti baru sama sekali. Misalnya, kata papan semula bermakna lempengan kayu, tipis, kini diangkat menjadi istilah untuk bentuk makna perumahan. Kata sandang yang semula bermakna selendang, kini diangkat menjadi istilah untuk makna pakaian. Baik, sekian pemaparan dari saya. Untuk pemaparan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu jenis perubahan makna. Yang pertama yaitu meluas. Yang dimaksud dengan perubahan makna meluas adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata atau leksem yang pada mulanya hanya sebuah makna, tetapi kemudian karena berbagai faktor menjadi memiliki makna-makna lain. Umpamanya kata saudara yang sudah disinggung di depan. Pada mulanya hanya bermakna seperut atau sekandungan. Kemudian maknanya berkembang, siapa saja yang sepertalian darah. Akibatnya anak paman pun disebut saudara. Lebih jauh lagi, selanjutnya siapapun yang masih mempunyai kesamaan asal-usul juga disebut sebagai saudara. Lalu selanjutnya menyempit. Yang dimaksud dengan perubahan menyempit adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya mempunyai makna yang cukup luas, kemudian berubah menjadi terbatas hanya pada sebuah makna. Misalnya kata sarjana yang pada mulanya berarti orang pandai atau cendekiawan, kemudian hanya berarti orang yang lulus dari perguruan tinggi, seperti tampak pada sarjana sastra, sarjana ekonomi, dan sarjana hukum. Betapapun pandainya seseorang mungkin sebagai hasil belajar sendiri. Kalau bukan tamatan suatu perguruan tinggi, tidak bisa disebut sebagai sarjana. Contoh lain yaitu kata ahli. Pada mulanya berarti orang yang termasuk dalam satu golongan atau keluarga, seperti dalam frase ahli waris yang berarti orang yang termasuk dalam satu kehidupan keluarga, dan juga ahli kubur yang berarti orang-orang yang sudah dikubur. Kini kata ahli sudah menyempit maknanya karena hanya berarti orang yang pandai dalam satu cabang ilmu atau kepandaian seperti tampak dalam frase ahli sejarah, ahli purbakala, ahli bedak, dan sebagainya. Jenis perubahan makna yang ketiga adalah perubahan total. Yang dimaksud dengan perubahan total adalah berubahnya sama sekali makna sebuah kata dan makna asalnya. Memang ada kemungkinan makna yang dimiliki sekarang masih ada sangkut pautnya dengan makna asal. Akan tetapi sangkut pautnya ini sudah sangat jauh. Misalnya saja pada kata pena. Kata pena pada mulanya itu berarti bulu, namun kini maknanya sudah berubah total menjadi alat tulis yang menggunakan tinta. Jenis perubahan makna yang keempat adalah penghalusan atau eufemia. Dalam pembicaraan mengenai penghalusan ini, kita berhadapan dengan gejala ditampilkannya kata-kata atau bentuk-bentuk yang dianggap memiliki makna yang lebih halus atau lebih sopan daripada yang akan ditampilkan. Misalnya kata penjara atau bui diganti dengan kata atau ungkapan yang maknanya dianggap lebih halus, yaitu lembaga permasyarakatan. Contoh lainnya adalah
kata korupsi diganti dengan menyalahgunakan jabatan, lalu kata pemecatan dari pekerjaan diganti dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selain itu, kata babu diganti dengan pembantu rumah tangga dan kini diganti lagi menjadi pramuwisma. Dengan kata lain, penghalusan ini adalah perubahan yang menghaluskan kata-kata menjadi lebih sopan. Lalu yang terakhir ada pengasaran. Kebalikan dari penghalusan adalah pengasaran atau dispemia, yaitu usaha untuk mengganti kata yang maknanya halus atau bermakna biasa dengan kata yang maknanya kasar. Usaha atau gejala pengasaran ini biasanya dilakukan orang dalam situasi yang tidak ramah atau untuk menunjukkan kejengkelan. Misalnya kata atau ungkapan masuk kotak dipakai untuk mengganti kata kalah, seperti dalam kalimat Lim Swee King sudah masuk kotak. Lalu kata mencaplok dipakai untuk mengambil dengan begitu saja, seperti dalam kalimat dengan seenaknya Israel mencaplok wilayah Mesir itu, dan kata mendepak dipakai untuk mengganti kata mengeluarkan, seperti dalam kalimat dia berhasil mendepak Bapak A dari kedudukannya. Begitu juga dengan kata menjebloskan yang dipakai untuk menggantikan kata memasukkan, seperti dalam kalimat polisi menjebloskannya ke dalam sel. Namun, banyak juga kata yang sebenarnya bernilai kasar, tetapi sengaja digunakan untuk lebih memberi tekanan, tetapi tanpa terasa kekasarannya. Misalnya, kata menggondol yang biasa dipakai untuk binatang seperti anjing menggondol tulang, tetapi digunakan seperti dalam kalimat, akhirnya regu bulu tangkis kita berhasil menggondol pulang piala Thomas Cup itu. Atau juga kata mencuri yang dipakai dalam kalimat kontingen Suriname berhasil mencuri 1 medali emas dari kolam renang. Padahal, sebenarnya perbuatan mencuri adalah suatu tindakan kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman penjara. Kesimpulan yang dapat diambil dari topik mengenai perubahan makna ialah telah dikemukakan bahwa bahasa berkembang sesuai dengan pemikiran pemakaian bahasa. Karena manusia menggunakan kata-kata dan kalimat, sejalan dengan itu, kata dan kalimat berubah terus. Maka dengan sendirinya maknanya pun berubah. Perubahan terjadi karena manusia sebagai pemakai bahasa menginginkannya. Pembicaraan membutuhkan kata, manusia membutuhkan kalimat untuk berkomunikasi. Perubahan makna boleh juga terjadi karena perubahan leksem, karena tanggapan pemakaian bahasa, dan yang tidak kalah penting yakni perubahan makna akibat asosiasi pemakaian bahasa terhadap sesuatu. Sekian pembahasan mengenai topik perubahan makna yang disampaikan oleh kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.